kabar Sobat Sot? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya dan dalam keadaan yang bahagia dan juga sehat selalu. Senang sekali rasanya saya Nabila Rahma di episode perdana Siniar Sot kali ini bisa menemani kalian. Udah tahu kan kalau di podcast kali ini kita mau bahas apaan? Jadi kita di episode perdana kali ini bakal membahas apa sih LPM Unibdu itu. Jadi kita itu perlu banget membahas tuntas terkait apa aja kegiatan LPM Unibdu dan juga apa sih LPM Unibdu itu. Jadi kita juga butuh nih narasumber yang hebat juga buat menjawab semua kekepoan kita di episode kali ini. Baik, mari kita sambut sama-sama ya. Narasumber hebat kali ini adalah Bung Bayu. Baik, ini dia Bung Bayu. Dan mungkin Bung Bayu bisa memperkenalkan diri sekaligus juga menceritakan kegiatan Bung Bayu akhir-akhir ini tuh ngapain sih? Ya, terima kasih host pada Siniar Sot pertama perdana kali ini. Mungkin aktivitas kali ini seperti mahasiswa biasanya ya. Kita dituntut untuk kuliah, namun kita juga dituntut untuk berorganisasi. Nah, kebetulan saya terjun di organisasi yang notabene jurnalistik, yaitu Lembaga Pers Mahasiswa. Karena Bung Bayu ini udah terjun ke Lembaga Pers Mahasiswa nih. Buat teman-teman yang belum kenal sama Bung Bayu ini tuh nama lengkapnya Bayu Andrian, dan di Lembaga Pers Mahasiswa di Unibdu sendiri, Bung Bayu itu juga sebagai pimpinan redaksi. Benar Bung Bayu? Baik, karena Bung Bayu ini sebagai pimpinan redaksi, mungkin sedikit banyak tahu juga tentang apa sih LPM Unibdu itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait profil organisasi yang Bung Bayu ikuti saat ini. Ya, terima kasih. Untuk LPM sendiri merupakan kepanjangan dari Lembaga Pers Mahasiswa. Lembaga Pers Mahasiswa didirikan pada tanggal 22 Oktober 2013. Yang pada kali ini sudah berusia 9 tahun. Tidak mudah untuk mendirikan sebuah organisasi yang hampir 10 tahun usianya. Pada awal-awal LPM sempat mengalami vakum selama 2 periode karena memang ada beberapa penyebab yang sampai saat ini belum kita ketahui bersama. Namun di tahun-tahun sebelumnya LPM malah semakin meningkat anggotanya, karena memang LPM sudah menjamin bahwasannya ini adalah organisasi yang bagus. Ini organisasi yang bagus dengan program kerja yang juga bagus sekali. Beberapa program kerja yang memang menampung wadah mahasiswa. Mungkin seperti itu. Karena mungkin Sobat Sot juga masih belum terlalu mengenal LPM Unibdu itu ya. Mungkin bisa dikasih tahu nih sama Bung Bayu kalau di LPM Unibdu itu ada apa aja sih, terus kenapa Bung Bayu bisa masuk ke LPM Unibdu itu pengen dapat apa gitu. Itu yang dikembangin, soft skill yang dikembangin di LPM Unibdu itu apa Ana? Banyak sekali minat bakat yang harus kita kembangkan di Lembaga Pers Mahasiswa. Tentunya yang pertama tentang skill tulis menulis. Tulis menulis diwadahi oleh Lembaga Pers Mahasiswa. Di sana kita bisa membuat tulisan, kita dilatih untuk membuat tulisan yang bagus, kita didampingi, sehingga kita nanti juga dengan ranah jurnalistik kita bisa membuat berita yang bagus dan lain-lain. Juga ada nanti sebagai lembaga pers ada fotografi dan videografi, yang mana umumnya banyak sekali mahasiswa yang memang mempunyai minat terhadap fotografi. Maka di LPM kita mewadahi hal itu. Fotografi yang bagus, tempat gimana untuk mendapatkan angle yang bagus dan lain-lain, maka kita mewadahi minat bakat mereka. Bukan hanya seperti itu, tapi juga kita mempunyai organisasi yang rekat. Artinya kita tidak hanya melakukan organisasi yang program kerja, tapi kita juga mempunyai solidaritas terhadap teman-teman yang lain. Kayak yang udah dibilang sama Bung Bayu di awal tadi nih, kan LPM itu udah berdiri sekitar 9 tahun. Mungkin bisa ditunjukin ke Sobat Sot yang lagi dengerin podcast ini, kalau misalnya selama 9 tahun itu progres yang udah dilakukan sama LPM itu terkait
di bidang jurnalistik kan yang kayak dibilang Bung Bayu tadi, ada di bagian videografi dan fotografi dan juga tulis menulis. Mungkin bisa dimulai dari tulis menulis mungkin. Oh ya, untuk masalah sejarah ataupun saya juga baru hanya berproses di LPM baru 2 tahun atau 2 tahun lebih lah. Sebenarnya banyak sekali progres yang dilakukan LPM. Yang pertama terkait buletin kita membuat buletin hampir 2 kali setahun. Ini merupakan progres yang sangat baik karena ini adalah pertama di universitas kita. Sebelumnya memang belum ada buletin sama sekali, maka LPM inisiatif untuk membuat buletin. Dan ini masih berproses sampai sekarang. Sampai sekarang kita masih berproses untuk membuat buletin, dan juga nanti di jurnalistik juga ada pemuatan berita. Di LPM juga ada website. Artinya teman-teman yang mau mengekspresikan opininya ataupun tulisannya baik berupa puisi, artikel dan lain-lain, kita mewadahi mereka sehingga kita bisa mengupdate di website dan juga nanti bisa teman-teman membaca. Itu kalau progres dari tulis menulis di LPM. Tadi kan yang tulis menulisnya mungkin juga bisa dikasih tahu nih sedikit bocoran, nama buletinnya apaan dan juga website yang bisa diakses teman-teman Sobat Shot yang lagi dengan vokalis ini tuh cara ngaksesnya kayak gimana? Untuk buletin kita, nama buletin di LPM adalah buletin sebelah mata. Buletin sebelah mata hampir sudah edisi ketiga. Edisi ketiga buletin kita yang baru-baru ini terbit sebelum orientasi siswa dan cinta alma mater kemarin. Teman-teman bisa mengakses di website dan juga bisa membaca langsung di Kesekret LPM. Berarti itu juga ada selain di LPM Unidu, selain ada media cetak, mereka juga ada media website. Iya. Jadi bisa diakses dimanapun kalian berada, nggak harus nunggu media cetaknya keluar teman-teman. Terus untuk yang ini, videografer dan fotografer tadi, itu mungkin pengembangannya seperti apa? Cara mengembangkan bakat dan minat mahasiswa yang ikut di LPM Unidu, ngembangin bakat di videografer dan fotografinya itu bagaimana? Nah, untuk masalah fotografer dan videografer, kami punya partner teman yang memang mereka profesional terhadap profesinya, seperti videografer dan fotografer, desainer dan lain-lain. Teman-teman itu sudah dikatakan sudah profesional. Maka saya juga berani mengatakan bahwasanya di LPM di kampus kita memang orang fotografer dan videografer berada di organisasi LPM. Wow, itu berarti sangat membuktikan kalau misalnya orang-orang yang berasal dari LPM Unidu itu, bagian videografer dan fotografernya itu terus mengalami peningkatan yang sangat baik. Jadinya dia di kampus pun terlihat seperti itu. Iya. Maksud Bung Bayu. Terus nih, pernah nggak sih di satu periode itu LPM Unidu mengalami kesusahan, entah itu mencari berita atau mencari isu kampus, atau mungkin dari LPM Unidunya sendiri tuh mengalami kendala-kendala, mungkin bisa diceritakan sedikit Bung Bayu? Kalau perihal kendala, tentunya dalam sebuah organisasi ada namanya pasang surut semangat. Nantinya akan menimbulkan inovasi baru bagi teman-teman di lembaga pers mahasiswa. Kalau dikira apakah mengalami kendala terkait berita atau mencari isu di kampus, saya rasa memang ini adalah tugas dari lembaga pers mahasiswa. Mereka dituntut untuk selalu mencari berita ataupun isu yang berkaitan dengan kampus maupun isu lokal maupun nasional. Kita tidak hanya terkungkung di dalam kampus saja. Isu-isu lokal pun kita akan bawa, kita akan diskusikan. Walaupun nanti kita akan mengalami hambatan, maka kita akan mendatangkan narasumber yang kompeten sehingga teman-teman bisa tahu apa itu isu nasional, lokal, dan maupun isu di kampus. Ini tadi kan juga terkait isu kampus itu. Kalau semisalnya nih, waktu lagi ngeliput berita terkait isu kampus itu, pernah nggak kesusahan nyari narasumber? Karena isu kampus itu kan cakupannya masih kecil ya, kalau beda banget sama isu lokal dan isu nasional yang justru LPM itu bisa banget nyari narasumber di luar-luar sana. Tapi kalau isu kampus itu kan agak kecil, jadinya mungkin pernah nggak kesusahan buat nyari narasumber terkait isu kampus nih? Terkait untuk nyari narasumber isu kampus mungkin susah-susah mudah ya, karena seringkali kita menemukan
seringkali kita berasumsi bahwasanya narasumber itu baik. Namun kita tidak hanya berekspektasi yang terlalu berlebihan, tapi juga kita harus bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka. Untuk masalah isu kampus tentunya kita harus lihat dari konteksnya dulu. Misalkan kita mengangkat isu masalah sarana dan prasarana kampus, maka kita juga harus kepada orang yang berkompeten di sana. Kepada siapa? Entah itu kepada bidang kemahasiswaan ataupun nanti kepada biro akademik dan biro akademik umum. Ataupun nanti kita bisa memasuki kepada lintas fakultas, kepada dekan dan lain-lain. Maka untuk mencari narasumber yang pas, kita juga harus bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka terhadap isu-isu yang berada di kampus. Baik, tadi itu kan terkait actionnya LPM Unib itu ngapain aja. Mungkin kita juga butuh nih ya, sobat-sobat yang lagi dengerin podcast ini, butuh pengetahuan tentang organisasi LPM Unib ini. Kayak misalnya di dalamnya tuh ada apa aja. Karena tadi saya sudah menyebutkan kalau Bung Bayu ini sebagai salah satu sebagai satu-satunya pimpinan redaksi maksud saya. Itu mungkin ada nggak sih bawah-bawahnya lagi tuh mungkin ada struktur organisasinya seperti apa yang ada di LPM Unib itu? Bisa dijelaskan Bung Bayu? Kita mencoba untuk menerjemahkan definisinya dulu lah. Definisi organisasi memang dua atau kelompok orang yang mempunyai visi misi bersama. Artinya dalam sebuah organisasi kita harus paham struktural. Ada namanya BPH. BPH terdiri di lembaga pers mahasiswa terdiri dari pimpinan umum. Pimpinan umum kita yaitu Lailatul Sofiana. Dia mahasiswa Fakultas Bisnis dan Bahasa. Ada juga pimpinan redaksi. Kita mempunyai juga di BPH sekretaris umum. Ada sekretaris 1, wakil sekretaris 1 sebagai pembantu sekretaris umum dan juga ada bendahara. Itu dari BPH. Untuk divisi-divisi sebagai pengembangan minat bakat mahasiswa, kita mempunyai divisi yang bagus. Pertama, divisi Litbang. Kita mengenal Litbang adalah penelitian dan pengembangan. Namun di LPM, Litbang adalah literasi dan pengembangan. Yang dimaksud di sini ada beberapa program kerja Litbang yang sangat menarik bagi mahasiswa, yang bahkan jangkauannya lebih luas. Sempat kemarin kita membahas Omnibus Law dan lain-lain, ataupun kita membahas nobar seksi killers, Saman versus Samin. Maka tugas Litbang itu adalah memberikan literasi kepada mahasiswa luas. Dan juga nanti ada divisi Markom, marketing dan komunikasi, yang bertujuan untuk mereka bersosialisasi antara LPM di luar, yang tugas dari Markom, dan juga membuat jangkauan untuk LPM yang lebih luas. Dan juga terakhir ada divisi media penerbitan. Nah, kebetulan Siniar Shot ini adalah yang dihandle oleh media penerbitan. Sejauh ini media penerbitan sudah melakukan progres yang sangat bagus terkait program kerjanya. Beberapa program kerja yang dihandle oleh Medpen terkait banyak sekali cipta puisi, ini Siniar Shot ataupun Bulut itu juga dihandle oleh media penerbitan. Baik, itu tadi kan juga struktural organisasi dari LPM Unibdu. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman nih yang pengen tahu lebih dalam terkait LPM Unibdu itu apa aja sih, terus di dalamnya juga apa, bisa banget kalian tuh ngunjungin Instagram LPM Unibdu. Nama Instagramnya apa kalau boleh tahu Bung Bayu? Mungkin bisa dikasih tahu ke sobat Shot yang lagi dengerin podcast ini. IG LPM Unibdu Persma Unibdu. Itu tadi nama Instagramnya. Jadi gimana teman-teman yang lagi dengerin podcast Siniar Shot, tertarik nggak sih buat masuk ke dunia jurnalistikan? Kalau misal kalian tertarik, jangan lupa kunjungin Instagramnya dan juga websitenya tadi, dan juga bisa banget untuk mampir ke sekret yang ada di Gor Unibdu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena udah mendengerin podcast dari awal hingga akhir. Saya Nanda Nabila Rahma dan narasumber Bayu Andrian pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya di podcast Siniar Shot. Salam pers mahasiswa. Dalam lindungannya dan dalam keadaan yang bahagia.